سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pagi ini kita membahas satu tema upaya untuk menjadi hamba Allah yang muwahhid, yang mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan ini, terlebih kita yang sekarang ini hidup di akhir zaman, karena kita umat akhir zaman. Ibu yang dimuliakan Allah, apa sih fadilah, keutamaan kita berusaha untuk menjadi ahli tauhid di akhir zaman? Karena fadilahnya besar, keutamaannya besar, implikasinya dunia dan akhirat. Salah satu contoh dalam satu hadits qudsi, kalau hadits qudsi berarti Allah yang berfirman, ya bena Adam, hai anak Adam, hai manusia, lau ataitani biqarabil al-khotoya, kalau kamu datang kepada Allah dengan membawa dosa seluas bumi sekalipun, thumma laqitani la tusyrik bi syai'a, artinya pada saat akhir kehidupan kita, saat kita menghadapi sakratul maut, kita tidak berbuat syirik. Artinya kita tetap istiqamah, konsisten mentauhidkan Allah sampai kita menghadapi sakratul maut. Allah mengabarkan, ataituka biqarabiha maghfiratan, Allah akan turunkan ampunan seluas bumi pula. Masya Allah. Berarti 0, 0, kosong, kosong. Artinya apa? Dia bersih menghadap Allah. Dan Allah berjanji jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena kunci surga itu adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Sedangkan kuncinya neraka apa? Syirik. Jadi kuncinya neraka syirik, kuncinya surga tauhid. Sampai the founding father, pendiri negara Kesatuan Republik Indonesia ini, dalam premur pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di situ ditulis alinea keempat, negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa?
dasarnya kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia itu adalah tauhid. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ini sampai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ulama-ulama kita mencantumkan dalam konstitusi negara tauhid. Kenapa? Karena pendiri negara Republik Indonesia ini bercita-cita ingin menjadikan Indonesia menjadi sebuah negara baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Masya Allah, cita-citanya mulia sekali. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, oleh karena itu dalam skop pribadi, ayo kita berupaya untuk menjadi ahli tauhid di akhir jalan. Rasulullah SAW pernah satu saat beliau memberikan taujih, nasihat di atas pasir. Saat itu Rasulullah pegang ranting pohon. Beliau torehkan di atas pasir itu garis tegak lurus. Nah, gitu. Tsumma qala, kemudian Rasulullah bersabda, "Hada sabilul mustaqiman. Hada sabilullahi mustaqim." Inilah jalan Allah yang lurus ini. Wa khata khututan an yaminihi wa shimalihi. Kemudian dari garis tegak lurus itu Rasulullah menorehkan garis ke kanan dan ke kiri. Tsumma qala, kemudian Rasulullah bersabda, "Hadhihi subul." Ke kanan dan ke kiri ini jalan-jalan kesesatan. Laisa minha illa alaihi syaitanun yad'u ilaihi. Tidak ada di jalan-jalan kesesatan itu kecuali ada setan di dalamnya yang ingin mempengaruhi kita, menghipnotis kita, menarik-narik kita untuk keluar dari jalannya Allah yang lurus ini. Siratal mustaqim. Tsumma qala qaul ta'ala, kemudian Rasulullah bacakan satu ayat dalam surah Al-An'am ayat 153. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anna hadza siratal mustaqiman, dan sesungguhnya yang kami perintahkan inilah jalanku yang lurus. Siratal mustaqim. Fattabi'uhu. Maka ikutilah jalan yang lurus itu. Jalan yang lurus itu ikutilah. Siratal mustaqim, ikutilah. Wala tattabi'u subula, jangan kalian mencari jalan-jalan yang lain. Fatafarraqu bikum an sabili, karena jalan-jalan yang lain itu akan mencerai-beraikan kalian dari jalannya Allah yang lurus itu. Dzalikum wasaqum bihi, yang demikian ini kami perintahkan kepadamu, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah. Ini hadis sahih rawahu Ahmad wan Nasa'i. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ini yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Imam Ahmad wan Nasa'i. Bagaimana tafsirnya? Jadi penafsiran hadis ini. Jadi jalan yang lurus itu cuma satu. Konsep hidup, tatanan hidup yang lurus itu cuma satu. Tidak ada yang lain. Siapa jalan yang lurus itu? Apa jalan yang lurus itu? Ad-dinul Islam. Sistem hidup Islam, konsep hidup Islam. Itulah jalan yang lurus. Siratal mustaqim. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, otomatis konsekuensinya, kalau sudah kita meyakini jalan yang lurus itu hanya Islam, selain Islam sesat dan batil.
Kira-kira berani tidak punya keyakinan seperti itu? Berani tidak? Tapi kok lemes? Berani tidak punya keyakinan seperti itu? Siap, berani. Karena ini keyakinan kita. Iya kan? Allah yang ngabarkan dalam surah Al-Imran ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna dina 'indallahi Islam. Agama yang sah, kata Allah, agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Titik, tidak ada koma. Ini keyakinan, i'tiqad, keyakinan kita. Harga mati ini kita bawa sampai kita mati. Kita bawa keyakinan ini sampai kita mati menghadap Allah. Biasanya itu butuh penjelasan, butuh pemantapan. Allah mantapkan lagi. Surah Al-Imran ayat 85. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falyaqbalahu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari din agama selain Islam, maka sekali-kali kata Allah, agama itu tidak akan diterima daripadanya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat nanti termasuk orang yang khusrin. Khusrin, rugi di akhirat, tempatnya di mana? Nah, neraka jahanam. Ini keyakinan, penegasan seperti ini adalah harga mati. Tapi ibu tadi mengatakan siap punya keyakinan seperti ini? Siap. Berarti ibu semuanya ini masuk kategori Islam radikal. Berarti semua jamaah ini masuk kategori Islam radikal. Kalau saya pribadi diberi stigma Islam radikal, ya, saya Islam radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Ya kan? Radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Ya. Dan Rocky Gerung seringkali akal sehat, iya kan? Nah, kita harus pakai akal. Ya. Ramah, terdidik, dan berakal. Itu harus. Karena yang memberi stigma radikal itu Cina, komunis. Jadi stigma radikal itu hanya hantu yang diciptakan oleh Cina untuk menjadikan umat Islam di Indonesia ini musuh number one. Itu. Kalau dulu ketika Indonesia dicengkram oleh Amerika, umat Islam dituduh, dikasih stigma teroris. Padahal yang teroris siapa? Amerika. Itu maling teriak. Ya. Nah, seperti itu. Kita itu butuh kecerdasan berpikir. Jangan manut, ya kan? Pasrah bongkoan. Kita harus cerdas. Umat Islam harus cerdas. Jadi ternyata yang paling teroris tingkat dunia ini Amerika. Jadi, makanya begitu Israel membantai kaum muslimin dengan cara-cara yang sangat-sangat biadab di luar ambang kemanusiaan. Siapa pendukungnya? Amerika. Jadi teroris, the real teroris yang asli itu Amerika dan Israel. Kenapa Israel itu ditancapkan di Timur Tengah? Untuk merusak umat, merusak dunia Islam. Ya, jadi seperti itu. Nah, saya tanya ibu-ibu, tolong dijawab dengan jujur. Yahudi masuk Palestina, Yahudi masuk Indonesia, lebih dulu mana? Indonesia. Mohon maaf, saya tidak bawa hadiah. Ya, hadiahnya langsung Allah. Benar.
Yahudi lebih dulu masuk ke Indonesia. Tahun berapa? 1602 Masehi bersama VOC. Yahudi masuk ke Palestina 1920. Tahun 1920 pasca perjanjian Sykes-Picot, puncaknya deklarasi Balfour antara Inggris dan Prancis. Akhirnya Inggris menjajah Palestina. Akhirnya penjajah Inggris memasukkan imigran orang-orang Yahudi dari Eropa masuk ke Palestina. Itu tahun 1920 sampai 1939. Jumlahnya 335 orang. Nah, saya tanya, tolong dijawab dengan jujur. 335 orang imigran Yahudi dimasukkan 1920 sampai 1939. Kira-kira setelah itu jadi penjajah atau jadi pengungsi? Penjajah sampai hari ini. Mulai 1939 sampai hari ini. Jadi penjajah. Kira-kira orang-orang Yahudi di Palestina menunjukkan kemanusiaan atau biadab? Biadab. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, itu 335 orang. Nah, saya tanya ke ibu-ibu, Indonesia, ketika Indonesia berubah kiblat ke Cina, otomatis ada syarat. Syaratnya 10 juta rakyat Cina daratan harus masuk ke Indonesia. Target 2020 sudah masuk apa derek? Sudah. Sekarang tahap kedua. Tahap pertama 10 juta. Kira-kira orang-orang Cina yang 10 juta masuk ke Indonesia itu balik? Tidak akan balik. Berarti Indonesia sekarang dijajah oleh itu. Nah, ini realitas yang terjadi. Nah, saya tolong dijawab dengan jujur. Di mana-mana ibu dengar Indonesia sekarang dikendalikan oleh oligarki. Ya kan? Nah, oligarki itu siapa? Jadi Indonesia yang punya penduduk 270 juta jiwa di Indonesia, itu sekarang yang menguasai itu semua lini kehidupan, baik oligarki ekonomi maupun oligarki politik. Nah, oleh karena itu ibu-ibu yang dimuliakan Allah, solusi pertama, ayo kita bangun tauhid ini. Kita bangun akidah ini. Ini start awal agar kita bebas dari penjajahan. Ya kan? Karena ini, tauhid ini pernah dipraktekkan di Surabaya. Tanggal 10 November tahun 1945. Berapa yang mati syahid? Hampir 20.000 umat Islam se-Jawa Timur mati syahid. Peristiwa 10 November Surabaya. Kira-kira logiknya? Tidak logik. Inggris pakai pesawat tempur, senjata canggih. Umat Islam bambu runcing, tidak masuk akal. Bom canggih, senjata canggih dihadapi bambu, tidak masuk akal, tidak logik. Tapi saya tanya pada ibu-ibu, tolong dijawab dengan jujur. Saat tauhid ini sudah menghunjam di tengah-tengah kaum muslimin Jawa Timur, akhirnya punya keyakinan, wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Kemenangan itu datangnya dari Allah.
yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Kewajiban kami, kata Allah, memenangkan golongan mukmin yang bertauhid. Itu janji Allah pasti. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janji. La tabdila li kalimatillah, tidak ada perubahan akan kalimat Allah. Akhirnya Bung Tomo lewat radio RRI meyakinkan tauhid inilah yang dibangun untuk menghadapi peristiwa 10 November. Akhirnya umat Islam se-Jawa Timur yang dicari itu mati syahid. Kenapa? Karena tauhid. Maka dengan kalimat tauhid ditegakkan, ditetapkan syariat jihad dan mati syahid. Itu dengan kalimat tauhid. Nah, tolong dijawab dengan jujur. Siapa yang dimenangkan oleh Allah peristiwa 10 November? Bambu runcing apa pesawat canggih? Bambu runcing. Tidak logik, ya kan? Tidak logik. Tidak masuk akal, tapi itulah ketetapan Allah. Bambu runcing yang dimenangkan. Walaupun yang mati syahid hampir 20 ribu. Itu kadang-kadang saya ditanya, Ustaz, itu kan dulu, gitu kan? Wongnya si nyoni ini apa nyoni? Si mandi, ya kan? Doanya masih makbul, itu kan dhisik Ustaz. Saya jawab, itu pertanyaan sering muncul. Saya jawab, sekarang masih. Sekarang Allah tunjukkan kekuasaannya. Ibu tahu, Mujahidin Taliban Afghanistan senjatanya jadul, ya kan? Amerika dan 40 negara sekutunya persenjataannya canggih, bom-bomnya canggih, ya kan? Kira-kira peperangan selama 20 tahun itu, siapa sampai hari ini yang dimenangkan oleh Allah? Taliban. Ya kan? Kalau dilihat dari kenyataan tidak masuk akal. Bayangkan Amerika dengan persenjataan canggih, negara-negara sekutunya hampir 40 lebih negara. Satu negara miskin, paling miskin se-dunia, Afghanistan. Akhirnya selama 20 tahun Allah menangkan Taliban. Bahkan yang terjadi apa? Tiap hari pesawat-pesawat militer Amerika, negara-negara Eropa sebagai sekutu Amerika, tiap hari wirawiri bawa apa, Bu? Mayat pasukan-pasukan elitnya yang mati di Afghanistan. Akhirnya Amerika lewat Presiden Barack Obama menyatakan kalah. Kami tidak mampu menghadapi Mujahidin Taliban. Nah, itu kadang-kadang masih bertanya, apa wujudnya Ustaz? Ya, kadang-kadang masih bertanya. Akhirnya saya bilang, ini wujudnya apa? Bu, Syekh Abdullah Azhar rahimahullah, pemimpin yang menggerakkan perlawanan terhadap Amerika, negara-negara sekutu, hampir 40 negara lebih. Itu nulis kitab kecil, judulnya Ayatul Rahman fil Jihad Afghanistan. Apa beliau cerita? Ditulis dalam kitabnya. Ya Allah, begitu kami berkumpul, ini mujahidin Afghanistan ini berkumpul hampir ratusan. Dari atas itu pesawat-pesawat pembom jatuhkan ratusan bom. Secara logik, ratusan pejuang-pejuang Afghanistan ini kan mati semua kan? Logika. Allahu Akbar, ditulis dalam kitabnya beliau. Ratusan bom itu tidak ada satu pun yang meledak.
Siapa yang membuat seperti itu? Allah. Beliau tulis lagi, saat konfrontasi, saat peperangan dengan persenjataan yang canggih tadi, sementara pejuang-pejuang Afghanistan senjatanya jadul zaman dulu. Nah, berperang berkecamuk sampai amunisi habis. Akhirnya Syekh Abdul Azam minta pada pejuang-pejuang Afghanistan banyak berdoa dan banyak mohon kepada Allah. Dikerumah Allah. Tiba-tiba pasukan Amerika dibantu dengan 40 negara lebih sekutunya mundur dari peperangan yang berkecamuk yang sangat keras itu. Ditanya kenapa mundur? Ternyata kami menghadapi pasukan berjubah putih dengan persenjataan lebih canggih. Kami lari semuanya. Siapa itu? Allah. Ini ditulis. Nah, berarti ibu-ibu yang dimuliakan Allah, umat Islam Afghanistan itu punya keyakinan tauhid, la ilaha illallah, tidak dengan rasio. Nah, kita ini kan kadang-kadang mengandalkan rasio. Dorong apa ya iso menang. Nah, gitu kan? Belum apa-apa sudah rasio, bukan iman. Makanya ibu-ibu pagi ini kita membangun tauhid, membangun iman, supaya kita mantap dalam menjalani kehidupan di zaman yang penuh dengan fitnah-fitnah akhir zaman. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Allah ingatkan dalam surah Ad-Dariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia ini kecuali untuk beribadah kepada Allah. Ibadah itu maknanya luas. Mengabdi, menyembah, mentaati, berhukum dan memutuskan hukum karena Allah. Allah tegaskan lagi dalam surah Al-An'am ayat 162. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul, katakanlah, innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Artinya ibu-ibu, apapun segala bentuk apapun ibadah kita, entah itu salat, puasa, zakat, umroh, haji, dakwah, jihad dan lain-lain, kalau tidak berdasarkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, tidak sah ibadah kita, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ketika Allah mengabarkan tujuan Allah menciptakan jin dan manusia itu untuk ibadah, dan ibadah itu baru dikatakan sah di hadapan Allah kalau semuanya ditujukan untuk Allah Rabbul Alamin. Oleh karena itu ditegaskan oleh Allah dalam surah Al-Bayyinah ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dinahu hunafa. Padahal mereka tidak disuruh kecuali beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan hanya kepada Allah dalam menjalankan agama ini dengan murni. Artinya benar-benar ibadah ini kita murnikan hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Itu sudah. Tidak ada interest-interest yang lain. Tidak ada kepentingan-kepentingan yang lain. Benar-benar lillah karena Allah. Mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi, jadikan semua aktivitas kita itu untuk Allah Rabbul Alamin. Paham ibu-ibu? Sudah? Mantap? Sudah? Jadi tujuan Allah menciptakan jin dan manusia untuk ibadah. Dan ibadah itu hanya dipersembahkan untuk Allah Rabbul Alamin. Jangan sampai dipersembahkan kepada yang lain.
Nah, ini hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Akan tetapi Rasulullah ngasih kabar, Rasulullah ngasih berita. Dan kita yang mengaku umat Rasulullah, ketika Rasulullah memberikan berita, memberikan kabar, sikap kita tasdiquhu fi ma akhbar. Kita harus membenarkan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah. Kenapa? Allah ingatkan dalam surah An-Najm ayat 3 sampai 4. Surah An-Najm ayat 3 sampai 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang disampaikan oleh Rasulnya itu bukan ahwa, bukan hawa nafsu. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulnya. Pasti terjadi, tidak bisa tidak. Nah, ibu, Rasulullah ngasih berita 1445 tahun yang lalu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus saa'ah, tidak akan terjadi kiamat. Hatta talhaqa qabailun min ummati bil musyrikin, hingga kelompok-kelompok dari umatku mengikuti ahlus syirik. Artinya, semakin akhir zaman umat Rasulullah yang mengikuti kesyirikan semakin banyak. Tidak ada banyak, double W, banyak. Itu. Kira-kira sudah jadi fakta empiris? Iya. Contoh di Malang. Di Malang ustadz banyak, ulama banyak, kiai banyak. Ya kan? Di Malang. Di balai kota diadakan acara sesajen dan 1000 dupa. Itu syirik apa enggak? Syirik akbar. Tidak hanya syirik, tapi syirik akbar. Orang-orang yang ikut acara itu di balai kota, Allah ingatkan dalam surah An-Nisa ayat 48. An-Nisa ayat 48. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad iftara itsman adziman. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi yang dikehendaki. Contoh, ada orang bunuh 100 orang. Bunuh 100 orang. Kemudian dia tobatan nasuh. Bisa masuk surga? Bisa. Bisa. Karena kita mendapatkan kabar dari Rasulullah. Allah masukkan ke dalam surga. Padahal dia bunuh 100 orang. Tapi dia tobatan nasuh. Nah, pertanyaannya, kalau ada orang musyrik, dia sudah pernah ngaji apa itu syirik, gitu ya. Sudah pernah ngaji, paham. Nah, terus ketika di Malang ikut acara sesajen dan 1000 dupa, kira-kira diampuni tidak sama Allah? Tidak akan diampuni. Ini bahayanya. Allah tidak mengampuni. Ini bahayanya. Sehingga sejak saat itu batal syahadatnya, gugur imannya. Berarti dia harus syahadat ulang. Harus syahadat ulang. Itu gugur sudah. Itu masuk nawaqidul Islam, batal Islamnya. Walaupun sudah pernah haji 100 kali. Apa haji 100 kali pernah? Umrah 1000 kali. Tidak akan diampuni oleh Allah. Sudah tahu itu sih. Bahkan di Malang Selatan itu ada acara larung laut untuk dipersembahkan pada Nyai Roro Kidul.
Bahkan sampai Nyai Roro Kidul dilukis. Wanita cantik yang luar biasa. Habis itu kendaraannya kereta kencana berlapiskan emas dan perak. Tapi apa yang terjadi? Disuguhi kepala kerbau, kepala sapi. Coba Bu, logik enggak? Wanita cantik tapi suguhannya kok sadis sekali, kok menjijikkan. Wanita cantik pakai kereta kencana berlapiskan emas dan perak, disuguhi kepala kerbau. Yang menjijikkan lah Bu. Itu. Nah itu pun yang datang pejabat-pejabat tinggi negara. Dikelambeni dengan alasan pariwisata. Ditambahi lagi dengan bahasa elegan, mendukung kearifan budaya lokal. Allah Akbar. Kira-kira Bu, kira-kira yang datang banyak atau sedikit? Oh, double W Bu, banyak. Nah sekarang, ini fakta empiris. Di gedung RRI, Jalan Panggung, pasang banner, tanggal sekian hari sekian jam sekian acara ruwatan. Syirik apa syirik? Syirik. Yang datang sedikit apa banyak? Double W, banyak. Sampai saya lewat saja nggak bisa, saking berjubel. Astagfirullah. Berarti apa yang dikabarkan oleh Rasulullah terjadi apa belum? Terjadi. Semakin akhir zaman, semakin banyak umat Rasulullah yang mengikuti kesyirikan. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Nah, kira-kira ini kan yang berbuat syirik seperti itu. Sementara yang mentauhidkan Allah itu jumlahnya banyak atau sedikit? Kata Rasulullah, hum qalilun. Mereka jumlahnya sedikit. Yang mentauhidkan Allah sak bumi ini jumlahnya hum qalilun, sedikit. Mudah-mudahan ibu-ibu semuanya termasuk saya masuk yang sedikit itu. Amin ya rabbal alamin. Itu ibu. Nah, lanjutan hadis itu. Wa hatta ta'budakum wa min ummati al-awthan. Tidak akan terjadi kiamat hingga kelompok-kelompok dari umatku menyembah berhala. Apa penafsiran ulama-ulama hadis? Yang dimaksud itu Bu adalah dia masih mencari aturan-aturan selain Islam. Masih mencari aturan-aturan selain Islam. Kira-kira ada tidak di Indonesia? Ada. Ipolisos Hankam. Oleh karena itu, syekhnya para masyayikh, artinya ulamanya para ulama, Syekh Asy-Syinkiti rahimahullah, beliau mengeluarkan fatwa syirik dalam aspek ibadah dengan syirik dalam aspek aturan, kedua-duanya musyrik. Berarti ibu-ibu, untuk bertauhid zaman sekarang berat atau ringan? Berat. Berat. Gak semudah yang kita bayangkan. Oleh karena itu Allah tegaskan dalam surah Al-Kahfi ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Allah nanti di yaumil akhir, Allah berikan dua syarat. Falyamal amalan shalihan, kerjakan amal soleh. Apalagi 10 hari bulan Dzulhijjah ini, ya kan? Sekarang kita masuki 10 hari bulan Dzulhijjah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyam." Ma min ayyam fihinna. Ma min ayyam al-amal salih fihinna ahabbu ila Allah.
Fi min hadihil ayyam asharat Dzulhijjah. Jadi tidak ada hari-hari di mana amal soleh pada saat itu lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari yang lain. Dan hari-hari itu kata Rasulullah asharat Dzulhijjah, 10 hari bulan Dzulhijjah. Sekarang ini kita memasuki 10 hari bulan Dzulhijjah sampai nanti tanggal 16 Juni, ya kan? Ya. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah ditanya oleh sahabat, faqalu ya Rasulullah, wala jihad fisabilillah. Sahabat tanya, ya Rasulullah, tidak juga jihad fisabilillah? Qala, wala jihad fisabilillah illa rajulun, kharaja binafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bisyai'in. Ini hadis sahih rawahu Bukhari. Tidak, kata Rasulullah, tidak juga jihad fisabilillah kecuali seseorang yang berjihad dengan diri dan hartanya, kemudian dia kembali tidak bawa apa-apa, berarti dia mati syahid. Bu, jadi ketika ibu selama 10 hari bulan Dzulhijjah mulai yaumil Jum'ah kemarin, ya kan, sampai sekarang, sampai nanti sholat Id, ya kan, kalau ibu beramal soleh itu sangat-sangat dicintai oleh Allah. Bahkan Rasulullah memberikan perbandingan seperti orang yang berjihad, dia kembali tidak bawa apa-apa, berarti dia mati syahid. Berarti Bu, 10 hari bulan Dzulhijjah dengan 10 hari akhir bulan Ramadan itu keduanya punya fadilah, keutamaan yang besar. Ini kesempatan emas bagi kita, jangan disia-siakan. Jangan disia-siakan. Balik lagi ke Al-Kahfi ayat 110. Amal soleh kan tadi. Nah, kemudian wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Allah tegaskan, jangan sekali-kali berbuat syirik dalam beribadah kepada Allah. Ini Allah sendiri yang ngabarkan. Kalau kita ingin bertemu dengan Allah nanti di yaumil akhir, 2 syaratnya, amal soleh dan jangan sekali-kali berbuat syirik dalam beribadah kepada Allah. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita ini kan kadang-kadang tahunya syirik gaya lama. Syirik gaya lama itu apa? Kedukun, dukun ramal, peramal, ya kan? Habis itu jimat, kuburan keramat, ya kan? Itu syirik gaya lama. Biasanya kalau sudah 1 Muharram itu biasanya kerisnya dimandikan. Ini kan syirik gaya lama. Habis itu sudah dimandikan, airnya diminum, padahal itu karat itu membahayakan tubuh kita, ya kan? Diminum sampai seperti itu. Bahkan sampai di keraton dikeluarkan Kiai Slamet. Kiai Slamet itu bukan nama orang loh. Kiai Slamet itu kerbau putih, kerbau bule dikeluarkan. Ya Allah Bu, yang ngarak itu berjubel. Begitu Kiai Slamet ini tadi, kerbau bule ini tadi mengeluarkan kotoran, jadi rebutan. Coba lah, kotoran kerbau jadi rebutan. Kenapa? Dianggap agak barokah. Masuk akal enggak itu? Itu sampai ditanya, loh, kamu ngerebut itu, kamu sekolahnya gimana? Ya saya mahasiswa. Lah tidak, sekolahnya mahasiswa. Akalnya sudah enggak, hilang sudah Bu akalnya. Kotoran kerbau jadi rebutan. Astagfirullah, ngeri kita. Jadi seperti itu Bapak ya.
Itu syirik gaya lama. Tapi ada syirik gaya baru. Syirik gaya baru ini medianya HP, laptop. Ini media. Contoh HP. Itu tahun 2005 Semarak itu, Bu. Tahun 2005 Semarak di Indonesia. Jadi ada layanan syirik masuk televisi. Ketik krek Primbon, ketik krek Joko Budo, ketik krek Aura, ketik krek Mama Loren. Ya kan? Mama Loren. Nah, itu semarak di Indonesia. Langsung, Bu. Nah, dia tidak sadar bahwa dia berbuat syirik. Habis itu pakai laptop. Dia copy sebuah kontenan itu, dia copy satu file, langsung dia buka di laptopnya, dibuka. Nah, di sana ada pertanyaan. Ketik nama. Diketik namanya. Tempat tanggal lahir. Kemudian calonnya dimasukkan juga. Nah, nama itu. Tempat tanggal lahir. Habis itu klik OK, ramalan perjodohan. Ini dia nggak sadar bahwa dia berbuat syirik. Apalagi kalangan ABG gitu ya. Pas ibunya lagi baru beli majalah, ya, baru beli majalah buta, tak ambil dulu ya, tak baca dulu. Ya. Langsung yang dibuka ramalan Kristus apa? Zodiak. Ya, zodiak. Ya. Jadi dibuka, nggak tahunya dia kebetulan bintangnya Sagittarius. Dibuka Sagittarius. Hari ini siang. Wah, akhirnya mulai pagi sampai pagi lagi tidak mau keluar. Dia tidak sadar bahwa dia sudah berbuat gara-gara majalah. Coba medianya canggih. Nah, sekarang ini ibu-ibu yang dimuliakan Allah ada syirik modern. Bahkan ada syirik post modern, di atasnya modern. Apa kira-kira? Ya, ibu-ibu, itulah ciptaan orang Yahudi. Memang Yahudi itu karakternya berbuat kasar, kerusakan di muka bumi. Ya, kan? Akhirnya Yahudi bikin agama baru. Ya, namanya Dr. Abraham Kuyper. Itu tokoh Yahudi yang cukup militan di Israel. Dia bikin agama baru. Namanya pluralisme. Satu keyakinan yang menganggap semua agama sama. Nah, akhirnya diadopsi oleh Profesor John Hick, tokoh intelektual Amerika. Habis itu dimasukkan ke Indonesia sejak 1970. Masuk ke Indonesia oleh 4 tokoh. Gak usah saya sampaikan karena orangnya sudah meninggal. Nah, kalau sudah meninggal kan tidak boleh jelek-jelekkan itu ya. Sudah. Orangnya sudah meninggal. Gak usah saya sebutkan. Bahkan sampai digaungkan jadi bapak pluralisme agama. Ya kan? Orangnya sudah meninggal, gak usah disebut. Bapak pluralisme agama. Habis itu ibu-ibu yang dimuliakan Allah, tidak cukup di situ. Dikembangkan lagi salam pluralisme agama. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat pagi. Om santi. Nama Buddha. Salam kebajikan. Salam. Ditambah lagi ke Malang, salam satu jiwa. Nah, lengkap ini. Nah, ini diamalkan mulai dari presiden sampai RT. Benar? Diamalkan. Ya kan? Ini syirik post modern. Di atasnya modern. Akhirnya istimewa ulama
Majelis Ulama Indonesia Pusat mengeluarkan fatwa haram hukumnya bagi umat Islam, ya kan? Muncul Menteri Agama, tidak haram. Ya kan? Kenapa? Kenapa Menteri Agama kok beda dengan ulama? Karena Menteri Agama ikut one world religion, satu agama dunia, dan itu sudah paket dari Zionisme Yahudi seluruh dunia. Indonesia sami'na wa ata'na. Itu. Nah sekarang tinggal kita saja ikut ulama atau ikut Menteri Agama. Gitu aja. Ya kan? Itu aja. Karena ini syirik postmodern. Itu masuk nawaqidul Islam, batal Islam kita, gugur iman kita, batal syahadat kita. Itu nggak boleh main-main. Makanya ini ibu-ibu, sesuatu yang harus kita ketahui bersama. Nah, Rasulullah memberikan busra, berita gembira. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbihi illa haramahu Allah 'alan nar." Rawahu Bukhari. Barang siapa bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi secara benar kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah, sidqan min qalbihi, dia benarkan dalam hatinya, illa haramahullahu 'alan nar, niscaya Allah haramkan dirinya dari api neraka. Masya Allah, fadilahnya besar, keutamaannya besar. Jadi kalau kita sudah mengamalkan syahadat awal dan syahadat tsani, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kita aplikasikan dalam hidup dan kehidupan ini, Allah jamin surga. Innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan mengingkari janjinya. La tabdila li kalimatillah, tidak ada perubahan akan kalimat-kalimat Allah. Apalagi kita tambah dengan ittiba'us sunnah, kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Insya Allah Allah masukkan ke dalam surganya Allah tanpa hisab dan tanpa azab. Allah Akbar. Ingin bu? Saya juga ingin. Tidak hanya ibu, saya ingin masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Kenapa? Karena hisabnya orang kaya dengan hisabnya orang miskin itu jedanya 500 tahun. Coba ibu bayangkan, pada saat nanti di yaumil akhir, kita di yaumil hisab, hari penghisaban, itu jedanya antara orang kaya dan orang miskin 500 tahun. Antri. Ibu bisa bayangkan. Nah sekarang adab yang paling ringan kata Rasulullah itu menimpa paman beliau Abu Thalib karena meninggal dalam keadaan kafir. Tapi Rasulullah mohon kepada Allah, ya Allah ringankan adabnya. Kenapa? Beliau banyak membantu Rasulullah ketika berdakwah. Ya kan? Nah akhirnya Rasulullah mengabarkan nanti ketika di yaumil kiamat, ketika jari-jari kaki paman beliau Abu Thalib itu disentuhkan di permukaan api neraka, otaknya sudah mendidih. Itu adab yang paling ringan. Nah ini ibu bayangkan. Tapi ketika kita mentauhidkan Allah dan kita ittiba'us sunnah Rasulullah, Allah masukkan ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Mudah-mudahan kita semuanya seperti yang dikabarkan oleh Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Gitu itu bu. Masih ada yang guyon. Apa guyonnya? Enak kalau masuk neraka ketemu Madonna. Coba ketemu Lady Gaga. Jadi dikira panasnya neraka itu seperti panasnya di bumi. Wong ini ketika disentuhkan di permukaan saja otak sudah mendidih, apalagi dimasukkan. Itu loh bu, bayangannya seperti itu. Lu kok masih diguyoni?
Kan enak masuk neraka ketemu Madonna, ketemu Lady Gaga. Astagfirullah. Ya, ini. Nah, ayo kita benar-benar meyakini kalimat tauhid la ilaha illallah. Kita hunjamkan di dalam kalbu kita. Kita ilmui, ya. Kita pelajari kalimat tauhid la ilaha illallah ini. Tidak sekedar teori, tapi kita berusaha setelah mempelajari kalimat tauhid ini, kita aplikasikan dalam hidup dan kehidupan ini sampai kita menghadapi sakaratul maut. Kenapa? Karena kalimat tauhid ini, dengan kalimat tauhid la ilaha illallah diutus para nabi dan rasul Allah. Dengan kalimat tauhid la ilaha illallah diturunkan kitab-kitabnya. Dengan kalimat tauhid la ilaha illallah ditegakkanlah mizan, timbangan keadilan nanti di yaumil akhir. Dengan kalimat tauhid la ilaha illallah ditetapkan syariat jihad dan mati syahid. Dengan kalimat tauhid la ilaha illallah dibagi manusia ini, ada hizbullah golongannya Allah dan ada hizbus syaitan golongannya syaitan. Termasuk Lady Gaga. Madonna ini termasuk hizbus syaitan golongannya syaitan. Ibu lihat Lady Gaga itu, jangan lihat yang jingkrak-jingkrak itu bukan Lady Gaga, itu setan. Kenapa? Karena Lady Gaga itu sebelum atraksi, ya kan, sebelum tampil dia ada ritual. Apa ritualnya? Minum darah. Padahal orangnya cantik seperti itu, Ustaz. Kok senang minum darah? Itu ritualnya. Karena dia masuk disebut syaitan, golongannya setan. Loh Bu, setan itu kepingin banyak jamaah. Tidak hanya kita, setan juga kepingin banyak jamaahnya. Namanya jamaah syaitonia, jamaah setan. Itu ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Dengan kalimat tauhid la ilaha illallah terjadilah perperangan, pertarungan as-sira' bainal haq wal batil. Pertarungan antara al-haq dan batil. Ini sunatullah, hukum objektif seni di dalam hidup yang diberikan oleh Allah kepada setiap hamba-hamba. Dengan kalimat tauhid la ilaha illallah berperanglah antara auliyaur rahman dan auliyaus syaitan. Wali-walinya Allah yang maha rahman dan wali-walinya syaitan. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah memaknai kalimat tauhid dari aspek lughah bahasa. Secara etimologi berasal dari kata wahada yuwahid tauhidan. Artinya menjadikan sesuatu itu satu. Kalau dalam bahasa Indonesia mengesahkan. Itu bahasa EYD, mengesahkan. Tapi kalau bahasanya Pak Harto, mengesahkan. Nah, secara terminologi mengesahkan Allah itu dalam perkara-perkara yang menjadi kekhususan, meliputi rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Oleh karena itu ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah membagi kalimat tauhid itu ada kalimat tauhid rububiyah. Artinya kita disuruh mengimani semua perbuatan Allah. Contoh, Allah yang menciptakan makhluk, Allah yang menghidupkan dan mematikan makhluk, Allah yang menguasai rotasi alam jagat raya, Allah yang meninggikan langit tanpa tiang, Allah yang memberikan rezeki, meluaskan rezeki, menyempitkan rezeki, Allah yang mengangkat derajat dan menurunkan derajat, Allah yang memberi kekuasaan dan Allah juga yang mencabut kekuasaan. Hanya Allah. Itu semua perbuatan Allah wajib kita imani. Itulah tauhid rububiyah. Kemudian tauhid uluhiyah. Hanya Allah saja yang berhak kita ibadah. Sebagaimana tadi dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dinahu hunafa. Padahal mereka tidak disuruh kecuali beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan hanya kepada Allah dan menjalankan agama ini dengan lurus. Kemudian tauhid asma wa sifat.
Sebagaimana ibu-ibu sering dengar ada 99 Asmaul Husna. Itu harus kita iman. Dan banyak sifat-sifat Allah baik dalam ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis yang sahih. Nah, bagaimana mengaplikasikan, mengamalkan tauhid asma wa sifat? Bagaimana caranya? Satu saat Rasulullah dihadapkan problem kehidupan yang berat. Jadi Bu, problem kehidupan berat itu tidak hanya kita, Rasulullah pernah. Lebih berat Rasulullah daripada kita. Rasulullah pernah menghadapi problem yang berat dalam kehidupan beliau. Bagaimana caranya? Rasulullah perintahkan panggil nama-nama dan sifat-sifat Allah. Bagaimana caranya? Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghfir. Ya Allah, Engkau yang maha hidup, Engkau yang maha berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu ya Allah, tolonglah hamba. Umpama ini contoh ya. Suaminya ibu itu kaku, sulit dilekuk, membatu, hatinya membatu. Bagaimana caranya? Panggil asma Allah. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Jadikan dikit. Ya Latif, Ya Latif, ya Allah, Engkau yang maha haluskan hati suamiku ya Allah. Begitu juga anak-anak. Ya Allah, kok ngelorokno hati. Ya. Panggil asma Allah, Ya Latif, Ya Latif, ya Allah, haluskan hati anak-anakku ya Allah, haluskan hati. Gitu. Begitu juga kalau satu saat kerannya rotok seret, rotok seret, berarti rezekinya rotok cupet. Ya, panggil asma Allah, asma wa sifat Allah, panggil. Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Razzaq. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jangan panggil dukun. Tambah rusak amal kita, hapus amal kita. Panggil asma wa sifat Allah. Itu. Ya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi tauhid itu berkaitan erat dengan seluruh lini kehidupan umat manusia. Sehingga Muslim yang bertauhid sejati adalah Muslim yang mengamalkan Islam secara kafah, menyeluruh, totalitas. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surah Al-Baqarah ayat 108. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah, menyeluruh, totalitas. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin, karena setan itu musuh yang nyata bagi. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi barang siapa yang tidak memahami tauhid yang merupakan inti ajaran Islam ini, maka sebenarnya ia tidak memahami agama, meskipun ia mengaku mempelajari ilmu-ilmu yang banyak. Karena tauhid ini masalah yang sangat fundamental dalam hidup dan kehidupan kita. Oleh karena itu Allah ingatkan dalam surah An-Nahl ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sesungguhnya Allah mengutus, sesungguhnya kami, kata Allah, mengutus rasul dan setiap umat an i'budullah, sembahlah Allah saja, tauhidkan Allah saja. Wajtanibut taghut, dan jauhi taghut. Ini ibu-ibu. Taghut itu sesuatu yang manusia itu hulu, berlebihan terhadapnya, baik dalam ketaatan, kepengikutan, bahkan sampai dalam tingkat ibadah. Itu at-taghut. Nah, ibu-ibu, Allah tegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 256. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Lanjutan ayat itu, wallahu sami'un alim.
Barang siapa yang kafir, kufur, ingkar kepada tauhid, wa yu'min billah, kemudian dia beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah, faqad istamsaka bil urwatil wusqa, maka sesungguhnya dia berpegang pada bulus tali yang kuat. Apa al-urwatil wusqa? Kalangan mufassir, ahli tafsir menafsirkan al-urwatil wusqa itu kalimat la ilaha illallah, lang fisomalaha. Ini jaminan langsung dari Allah, tidak akan putus, tidak akan putus. Kalau kita sudah komitmen pada kalimat tauhid ini, sudah kita hunjamkan di dalam kalbu kita, sudah kita hunjamkan dalam hati kita, tidak akan putus, kata Allah. Wallahu sami'un alim, dan Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi Bu, tauhid kita baru sah di hadapan Allah kalau kita sudah kafir, kufur, ingkar kepada tauhid. Itu berarti tidak cukup hanya tauhid, nggak cukup. Saya tanya, tolong dijawab. Setan bertauhid nggak? Setan bertauhid. Bertauhid, dia percaya kepada Allah. Saya tanya lagi, berapa tahun setan beribadah kepada Allah? Ada yang tahu? 8.000 tahun. Kita baru berapa tahun beribadah kepada Allah? Ya, untuk rata-rata 50 tahun itu. Ya kan? Menang mana setan sama kita? Makanya kenapa Allah ingatkan, tidak cukup dengan tauhid, belum cukup. Jadi tauhid kita itu baru sah kalau kita sudah kafir, kufur, ingkar kepada Allah. Itu loh Bu. Ini kita harus mengilmui, ilmunya seperti ini. Belum cukup dengan tauhid, karena setan juga bertauhid. Setan juga beribadah, malah ibadahnya lebih lama, 8.000 tahun. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, jadi jangan mengaku bertauhid bila tidak kafir kepada tauhid. Dalilnya surah Al-Baqarah ayat 256. Ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah membagi jenis tauhid itu banyak, tapi akhirnya diringkas jadi 5. Tauhid itu ada 5 yang harus kita ketahui semuanya. Yang pertama, ranking pertama, setan. Ya kan? Itu tauhid ranking pertama. Kita wajib kafir, kufur, ingkar kepada setan. Kita harus kufur kepada setan. Innahu lakum aduwwun mubin, kata Allah, setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Setan itu ada yang berbentuk manusia, ada setan berbentuk jin. Ya. Bu, setan berbentuk manusia itu bukan terus hanya kumuh, lusuh gitu. Bukan. Sekarang ini ya, sampai akhirnya saya dapat info Bu. Sekarang setan itu izin minta apa Bu, kalau resign. Apa resign? Minta pindah tugas, minta berhenti. Apa pun? Resign. Minta berhenti. Setan khusus di Indonesia. Karena apa? Yang menggantikan sudah banyak. Saya dapat kabar itu, oh ya benar. Ternyata sekarang banyak setan di Indonesia itu yang resign. Minta berhenti tugasnya karena sudah diambil alih. Ya kan? Ini setan berbentuk manusia, para koruptor. Berdasi. Pakaiannya perlinting. Mobilnya model-model pickup gitu. Mobilnya Mercedes-Benz. Minim. Ini mobilnya setan Indonesia gitu ya. Mini, mobilnya Alphard. Minim.
Jadi setan sekarang di Indonesia minta bebas tugas, minta berhenti, sudah diwakili. Bahkan sekarang sekarang itu setan, jin. Itu sekarang di Indonesia sudah banyak jin ifrit. Jin ifrit. Ibu masih ingat itu waktu masih kecil itu jin ifrit itu zamannya Nabi siapa? Jin ifrit. Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman itu kan ketemu Ratu Belkis. Lalu Ratu Belkis ini sombong, menyombongkan kerajaan. Nah akhirnya Nabi Sulaiman ini wong sombong disombongi, itu sedekah kan? Ya, wong sombong disombongi itu sedekah, ya kan? Akhirnya Nabi Sulaiman, Ratu Belkis pejamkan mata. Akhirnya Nabi Sulaiman minta bantuan jin ifrit. Tolong bikinkan kerajaan yang lebih megah dari kerajaannya Ratu Belkis. Dalam waktu sekejap langsung muncul kerajaan. Ratu Belkis buka mata. Kaget Ratu Belkis. Langsung mensingkap, nyincing. Sampai akhirnya betisnya kelihatan. Ya kan? Dianggap dia khawatir basah. Dan tahunya itu kaca yang dipijak itu kaca. Bawahnya air. Akhirnya Ratu Belkis akhirnya ngikut agamanya Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi wong sombong disombongi akhirnya tunduk. Nah ternyata di Indonesia sekarang banyak jin ifrit. Apa? Ternyata beberapa hari kemarin itu, beberapa waktu yang lalu itu sudah muncul berita ada penyelundupan nikel 5,3 juta ton dari Morowali, Sulawesi Tengah menuju Cina. Akhirnya ditanya imigrasi, tidak tahu. Bea Cukai, tidak tahu. Kepolisian, tidak tahu. Satpol PP, apalagi Satpol PP, juga sangat-sangat tidak tahu. Jadi se-Indonesia ini tidak ada satupun yang tahu. Padahal itu penyelundupan nikel 5,3 juta ton. Bu, kira-kira 5,3 juta ton di Lebokno Masjid As-Salam ini gak cukup. Itu se-Indonesia tidak ada yang tahu. Kenapa? Jin ifritnya terlalu banyak. Jadi ternyata tidak hanya resign yang setan, tidak hanya setan yang minta cuti, jin yang lain minta cuti karena sudah didominasi oleh jin ifrit. Sehingga semua orang Indonesia tidak ada yang tahu penyelundupan 5,3 juta ton nikel. Nah, saya tanya, tolong dijawab dengan jujur. Tambang emas Freeport itu milik siapa? Indonesia kan? Freeport itu milik Indonesia kan? Tambangnya kan milik Indonesia. Nah, yang lebih besar dari Freeport itu Halmahera, itu kan tambang milik Indonesia. Tapi mulai dari Orde Baru sampai sekarang sudah dikuasai oleh Yahudi Amerika, Freeport. Sementara Halmahera, tambang emas yang lebih besar dari Freeport, sudah dikuasai oleh Yahudi Cina. Akhirnya mau diumumkan oleh majalah internasional, negara-negara yang terbanyak penyimpan emas terbesar tingkat dunia. Ranking pertama Amerika, ranking kedua Cina. Padahal Amerika tidak punya tambang emas, Cina tidak punya tambang emas, semuanya dari lu kok bisa? Berarti pengkhianat bangsa lebih banyak daripada penyelamat bangsa. Itu tadi, jin ifritnya terlalu banyak. Kecuali nanti yang jadi presiden Majelis Taklim As-Salam.
Mungkin dibagi. Dibagi. Loh Bu, ini nyata Bu. Qadarullah, saya diundang khutbah Idul Adha di LNG Bontang. Nah, akhirnya qadarullah saya ketemu dengan Presiden Direktur LNG Bontang. Alhamdulillah. Saya tanyakan pada direktur, Pak, saya dapat info dari Bapak Abraham Samad, mantan Ketua KPK. Hutang Indonesia itu kan 8.000 triliun. Ya. Bahkan sampai nanti 2024 itu diprediksi hutang Indonesia itu bisa sampai 10.000 triliun. Jadi kalau bayi lahir, kalau 10.000 triliun, berarti kalau bayi lahir itu sudah dikenai hutang kepada negara 50 juta rupiah. Bayi lahir sudah kamu hutang kepada negara 50 juta rupiah. Kalau 10.000 triliun hutang Indonesia. Nah ibu-ibu, yang bayar itu yang hutang apa rakyat? Ya rakyat yang bayar. Sing hutang wasalah dada. Ya. Nah kira-kira yang hutang itu duitnya bertambah atau berkurang? Yang hutang itu uangnya bertambah, rakyat tambah miskin, nanggung hutang. Nah ibu-ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya saya dapat info Pak, katanya khusus Bontang saja itu bisa membayar hutang Indonesia. Walaupun 8.000 triliun itu cukup dari Bontang saja. Berapa dari Bontang Pak? Rutin masuk ke negara itu 2.500 triliun rutin. Berarti kalau dari Bontang saja cukup dibayar Bontang saja. Gak usah nikel, gak usah minyak di Sumatera, di Sulawesi, Kalimantan, gak usah. Cukup Bontang saja. Itu lunas. Terus habis itu saya dapat info dari Pak Abraham Samad, mantan Ketua KPK, itu dari Bontang saja. Kalau itu presidennya dari Majelis Taklim Masyarakat, itu nanti Pak Bu, itu semua kepala keluarga se-Indonesia itu disubsidi dari negara itu 20 juta rupiah per bulan duduk manis. 20 juta rupiah per bulan. Itu cukup dari Bontang. Ternyata kata beliau benar Ustaz. Apa yang disampaikan oleh Pak Abraham Samad itu benar. Berarti Bu, Indonesia ini kaya ya? Kaya. Qatar kalah, Saudi kalah, semua kalah. Berarti presidennya kudu ke Masjid Asal. Jadi ternyata pengkhianat bangsa itu lebih banyak daripada penyelamat bangsa. Ini nyata. Jadi si korupsi itu luwih akeh daripada yang tidak. Bayangkan di Kementerian Keuangan 300 triliun. Yang ngumumkan tidak tanggung-tanggung. Menko Polhukam Profesor Mahfud 300 triliun. Nah kira-kira sudah sidang apa belum? Lali, lupa. Muncul lagi, ya kan? Muncul lagi. 100 berapa? 271 triliun. 271 triliun. Korupsi di timah. Timah ini bukan emas, bukan nikel, timah. Ya Allah. Akhirnya ditangani Kejaksaan Agung. Lu ternyata enggak 271. Ternyata 300 triliun. Akhirnya apa yang terjadi? Langsung Jenderal Bintang 4 yang sudah dapat itu, ya kan, sama anak langsung serang Kejaksaan Agung. Langsung Kejaksaan Agung diserang. Yang dikerahkan Densus 88 bawa persenjataan lengkap, mobil lantas patroli. Akhirnya Kejaksaan Agung ketakutan, minta bantuan Pomal, polisi militer angkatan laut, langsung disergap dari semuanya
larinya cepet, karena bawa mobil, ya kan? Larinya cepet. Yang ketangkep cuma 2 orang. Jadi Kejaksaan Agung diserbu Jenderal kita kepolisian, habis minta bantuan polisi militer. Jadi ini penegak hukum saling perang. Rakyatnya jadi sesama penegak hukum sudah. Jadi Allah kabarkan dalam surah Al-An'am ayat 129. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika nuwalli ba'da dhalimina ba'da bima kanu yaksibun. Yang demikian ini kami jadikan sebagian orang zalim pada sebagian orang zalim saling. Nah ini. Jadi sekarang kita duduk manis. Pengkhianat bangsa dengan pengkhianat bangsa saling perang. Ibu-ibu majelis taklim assalam duduk sambil bikin kopi, pisang goreng, duduk manis menyaksikan peperangan antara sesama orang zalim. Ini makar Allah sedang berjalan. Oleh karena itu kita perlu kurikulum fitih setan. Perlu tahu kan? Kurikulum fitih setan itu karena sekarang banyak setan wujud manusia di Indonesia. Nah, kurikulum fitih setan itu namanya iblis. Ini Allah sendiri yang beri. Iblis. Karena dia tidak mau taat kepada perintah Allah supaya dia bersujud pada Nabi Adam alaihissalam. Tidak mau. Langsung Allah iblis. Nah, ternyata Bu dalam surah Al-Hijr ayat 39 Allah kabarkan iblis minta tangguh kepada Allah. Ya Allah, tangguhkan saya. Tangguhkan kami ya Allah. Saya ingin menyesatkan umat manusia ini sebelum yaumil kiamat. Jadi iblis ini kepingin banyak jamaah. Namanya jamaah syaitaniyah. Nah, ibu-ibu, ternyata Allah kabarkan dalam surah Al-A'raf ayat 14 ayat 15. Nanti setan ibu-ibu akan goda kita saat kita menghadapi sakaratul maut. Setan itu akan mewujud seperti orang tua kita, supaya kita ghaflah, supaya kita lalai dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bahkan setan itu pada saat kita menghadapi sakaratul maut, setan nyuguhkan air. Karena saat menghadapi sakaratul maut kita kehausan. Tujuannya apa? Supaya kita ghaflah, lalai dari pengucapan kalimat la ilaha illallah. Oleh karena itu Rasulullah perintahkan pada umatnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lakinu mautakum an la ilaha illallah." Talkinkan, bimbinglah di telinga sebelah kanan orang yang nazak, orang yang sakaratul maut dengan kalimat la ilaha illallah dengan khusyuk, supaya dia tidak tergoda oleh rayuan setan. Ini perintah Rasulullah yang harus kita sikapi sami'na wa ata'na. Jadi kalau ada orang tua kita, anak kita, keluarga kita, teman kita, tetangga kita yang sedang nazak, yang sedang sakaratul maut, talkinkan, bimbinglah di telinga sebelah kanan dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Karena Allah mengabarkan setan akan goda kita sampai menghadapi sakaratul maut. Makanya kenapa dulu setelah hari raya saya sampaikan kepada ibu-ibu, yaitu tentang asyarah 10 membangun keistiqomahan. Itu tujuannya apa? Supaya pada saat kita menghadapi sakaratul maut, kita diberikan ta'yidullah, pertolongan dari sisi Allah. Lewat siapa? Al-malaikah, kata Allah, lewat para malaikat. Apa? Memberikan at-tafaul, optimisme. Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut, jangan kamu sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembira dengan surga yang dijanjikan oleh Allah kepada ini. Jadi saat kita menghadapi sakaratul maut itu yang kita tunggu pertolongan dari Allah lewat para malaikat, sehingga memotivasi kita, sehingga kita nggak sampai tergoda oleh rayuan setan.
yang menyerupai orang tua kita, yang bawa air. Nah, kita benar-benar diselamatkan oleh Allah. Kenapa? Alamat kantornya setan ini ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Terus alamat rumahnya di rusuk sebelah kiri. Rusuk kita ini sebelah kiri. Ini alamat rumahnya setan. Makanya Rasulullah ngasih kabar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syaitan yajri min ibni adam majradan. Ini hadis sahih riwayat Bukhari wa Muslim. Setan itu bisa masuk ke tubuh kita lewat aliran darah. Lewat aliran darah kita. Dirusuk sebelah kiri. Makanya kalau tidur miring kanan. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Terus pengalaman setan itu pernah hidup di surga. Allah kabarkan dari surah Shad ayat 77. 8.000 tahun beribadah. Ya kan? Itu pengalaman. Diciptakan dari api. Sifatnya sombong, angkuh, congkak, dan akhirnya dikutuk oleh Allah karena kesombongannya. Dan mau taat pada perintah Allah untuk sujud pada Nabi Adam AS. Kenapa? Dia merasa sombong karena dia merasa diciptakan dari api, sementara Nabi Adam diciptakan dari tanah. Umurnya setan ditangguhkan oleh Allah sampai ila yaumil qiyamah. Ini umurnya setan. Dan jabatan terakhir pernah jadi imamnya para malaikat. Ini jabatan terakhir. Ya. Kemudian begitu dia tidak taat pada Allah, langsung diusir. Ya. Makanya ibu-ibu setiap tahiyat akhir ba'da salat, ya kan? Selesai kita salat, kita kan zikir ba'da salat. Setelah zikir, jangan lupa tambah baca ayat kursi, baca al-ikhlas, baca al-falaq, baca an-nas. Insya Allah Allah akan melindungi kita dari gangguan setan, baik setan dalam bentuk jin maupun setan dalam bentuk manusia. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, karena waktunya sudah habis, insya Allah bulan depan lanjut lagi Bu ya. Materinya tetap ini Bu ya. Dan ini masih jenis tauhid tingkatan pertama, masih yang pertama. Nanti akan kita bahas jenis tauhid sampai 5 ya. Nah, insya Allah bulan depan kita lanjutkan. Ada pertanyaan? Pokok silakan, Ibu. Pokok silakan Bu. Ayo pakai mic. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sekarang itu kan terlalu berat untuk menghindari kesyirikan yang tiba-tiba. Misalnya ada undangan pengantin. Baru begitu pengantin datang, diputarkan lagu, ada yang menyanyi, semua hadirin sudah berdiri dan bertepuk tangan. Ini kan agak menakutkan ya, Ustaz, takut kita masuk dalam kesyirikan. Bagaimana untuk menghindari hal-hal seperti ini? Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sekarang untuk bertauhid itu tantangannya berat, apalagi kita hidup di akhir zaman ya. Bahkan nanti ada masanya di mana kita tidak mampu lagi memilah itu syirik atau tidak, karena saking tipisnya. Kita nanti ada masa kita tidak bisa lagi memilah ini syirik apa tidak. Bagaimana solusinya? Rasulullah ngajari doa kepada kita. Allahumma inni a'udzubika min an nusyrika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inni a'udzubika min an nusyrika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari kesyirikan yang aku ketahui, dan aku mohon ampun kepada Engkau ya Allah dari kesyirikan yang tidak aku ketahui. Itu Bu, itu solusi. Nah sekarang ketika walimah manten, ketika ada resepsi manten, kita diajak, kita disuruh berdiri ikut nyanyi-nyanyi. Nah, karena memang kalau orang Jawa itu kan
anak lihat apa namanya tepos seliro gitu ya kan? Ya kan? Nah kalau ibu niat, kembali kepada niat, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli amrin ma nawa. Setiap aktivitas tergantung niat dan segala sesuatu tergantung apa yang diniatkan. Nah ibu ketika diperintah berdiri, ibu niatkan saya menghormati. Tapi kalau nyanyi ibu nggak usah, diam saja. Dan ibu tidak kena denda, tidak akan dikena denda. Kalau ibu nggak nyanyi, kan tidak akan kena denda 50.000 kan? Tidak akan, diam aja. Tapi kalau itu tadi berdiri tadi karena perintah dari MC, si minta berdiri, ya niatkan menghormati ini mantannya, ya kan? Menghormati mantannya. Jadi kembali pada niat. Saya kira gitu. Yang lain? Ada? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini agak yang keterangan Ustadz yang depan, ya. Yaitu ini saya melihat dari perbedaan pertolongan Allah untuk negara Afghanistan dan negara Palestina. Ya. Sementara beliau berdua, artinya Palestina dan Afghanistan itu tauhidnya juga mendalam banget. Ya. Nah, tadi yang Afghanistan, alhamdulillah sudah diberi pertolongan oleh Allah. Nah sekarang yang kita masih prihatin, yang Palestina itu juga tauhidnya mendalam sekali, tapi masih diuji oleh Allah. Nah ini kira-kira kita itu menyikapinya yang orang Indonesia ini bagaimana? Terima kasih. Jazakallah khair. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pejabat-pejabat dari Indonesia termasuk Pak Yusuf Kala, alhamdulillah terbang ke Afghanistan. Jadi masya Allah sekarang Afghanistan menjadi negara yang sangat makmur, luar biasa. Bahkan ibu-ibu diprediksi Afghanistan nanti akan menjadi negara pengekspor gandum terbesar tingkat dunia. Padahal ibu tahu sendiri kan, itu kan daerahnya tandus kan, tapi masya Allah orang-orang Afghanistan yang punya ilmu pertanian, masya Allah dengan rekayasa teknologinya, itu sekarang insya Allah diprediksi akan menjadi negara pengekspor gandum terbesar tingkat dunia. Luar biasa. Begitu artinya move on-nya itu cepat sekali, bangkitnya itu cepat sekali Afghanistan. Bahkan Indonesia, pejabat-pejabat Indonesia sudah bahkan ekspor Indonesia ke Afghanistan surplus, ya kan? Surplus. Nah ini luar biasa. Jadi menguntungkan Indonesia. Tapi ibu tahu sendiri ya, Afghanistan bukan negara nasionalis, bukan nation state, tapi Islamic state. Afghanistan itu istilahnya sekarang bukan negara nasional, tapi Islamic state, negara Islam. Langsung benderanya bukan bendera nasionalis, benderanya langsung bendera Ar-Rayah, benderanya Rasulullah, warna putih, kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu Afghanistan. Nah, kedutaan Afghanistan di Jakarta itu sudah mengibarkan bendera Ar-Rayah, benderanya Rasulullah. Nah kira-kira Mabes Polri berani tidak menurunkan itu? Tidak akan berani. Itulah, jadi Afghanistan sekarang sudah menjadi negara adidaya baru, bahkan diakui oleh pakar-pakar dunia. Jadi ada 3 kekuatan dunia sekarang: Mujahidin Taliban Afghanistan, pasukan salib Eropa, dan negara-negara Kristiani yang berkolaborasi dengan Zionisme internasional. Nah sekarang ibu-ibu, bagaimana Palestina? Ibu-ibu, Rasulullah memberi wasiat. Ini Rasulullah memberi wasiat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innal iman idza waqatil fitan bisyar. Barometer iman, barometer iman itu kata Rasulullah di akhir zaman seperti sekarang ini, ketika fitnah-fitnah akhir zaman sudah meluas di seluruh dunia, meluas di seluruh dunia, barometer iman kita kata Rasulullah bila disam, bumi Sam. Bumi Sam yang mana, ibu-ibu? Bumi Sam yang mana? Rasulullah mengabarkan
Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bi Baitil Maqdis wa ana fi Baitil Maqdis. Itu. Jadi Rasulullah memberi wasiat kepada umatnya, kalau seperti sekarang kita hidup di akhir zaman ini, barometer iman kita Palestina, bukan Saudi, bukan Kuwait, bukan Mesir, bukan Qatar, apalagi Uni Emirat Arab, bukan. Ini wasiat dari Rasulullah. Barometer iman kita Palestina. Loh kok bisa? Dalilnya ibu buka dalam surah Al-Isra ayat 7. Surah Al-Isra ayat 7. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza jaa wa'dul akhirah, apabila datang hukuman Allah yang terakhir bagi bangsa Yahudi. Kalangan mufassir, ahli tafsir menafsirkan saat itulah Allah akan munculkan At-Taifah Al-Mansurah. Rasulullah mengabarkan ahli tauhid di akhir zaman, ahli tauhid di akhir zaman Allah takdirkan di Palestina. Nah, lanjutan ayat itu surah Al-Isra ayat 7, liyasu'u wujuhakum, sehingga membuat muram wajah-wajah Yahudi. Apa bahasa psikologisnya? Ketakutan, shock dengan Allah munculkan At-Taifah Al-Mansurah di Palestina. Lanjutan ayat itu, waliyadkhulul masjid kama dakhaluhu awwala marrah. Jadi At-Taifah Al-Mansurah yang dipersiapkan oleh Allah di Palestina ini disiapkan oleh Allah untuk menguasai Masjid Al-Aqsa kembali. Mereka memasukinya seperti kala pertama mereka memasuki. Ditutup ayat itu, surah Al-Isra ayat 7. Walitabbiru ma'al tadbir. Jadi At-Taifah Al-Mansurah yang disiapkan oleh Allah di Palestina ini tadi akan menghancurkan semua yang dikuasainya dengan keras. Kalangan mufassir menafsirkan itulah yang disebut dengan Yaumil Ghadab, hari kemurkaan Allah pada bangsa Yahudi. Tinggal tunggu tanggal main. Ini tinggal tunggu tanggal main. Ini pasti terjadi. Nah, ibu-ibu, jadi Rasulullah sampai menegaskan, kalau Rasulullah SAW la taqumu sa'ah, tidak akan terjadi kiamat hatta tuqatil muslimun al-yahud, hingga kaum muslimin memerangi Yahudi. Tanda-tandanya sudah nampak. Start 7 Oktober kemarin dengan bahasa sandi tufan Al-Aqsa, badai Al-Aqsa. Umat Islam Palestina memerangi Yahudi, menyerang Yahudi. Tanda-tanda sudah mulai nampak. Nah, ibu-ibu, jadi sampai Rasulullah mengabarkan nanti ada masanya, batu pohon di belakangnya ada orang Yahudi bi'idznillah, atas izin Allah, batu pohon itu bisa berbicara dan memanggil, ya Muslim, ya Abdullah, wahai kaum muslimin, wahai hamba Allah, di belakangku ada orang Yahudi, faktul, bunuhlah, kecuali pohon berpat. Ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, dan hadis ini dipercaya oleh orang-orang Yahudi di Israel sekarang. Makanya di Israel sibuk nanam pohon. Orang Yahudi percaya akan dihancurkan oleh Allah. Nah, kalau umat Islam tidak percaya itu kebangetan. Itu. Jadi nanti ada masanya the end of Zionism Empire. Ada masanya tamatnya, hancurnya Imperium Zionis Yahudi. Tinggal tunggu tanggal main. Tapi sepertinya kita nggak nutut. Karena Rasulullah mengabarkan nanti itu akan terjadi saat Malhamatul Kubra, perang akbar di akhir zaman. Nah, perang akbar di akhir zaman antara kaum muslimin dan bangsa Yahudi itu terjadi saat seluruh dunia kembali ke zaman batu. Artinya ini tidak ada HP, tidak ada listrik, tidak ada sepeda motor, mobil, semua teknologi habis. Kita kembali ke zaman batu. Senjatanya pedang, panah, tombak.
Kendaraannya tidak ada mobil, tidak ada sepeda motor, tidak ada, yang ada kuda sama onta. Cuma itu. Tapi sepertinya kita nggak nutup. Kita sudah jadi tanah, ya kan? Dan saat itulah akan terjadi perang akbar di akhir zaman. Orang-orang Yahudi, orang-orang Kristiani percaya. Coba ibu tanyakan kepada orang-orang Kristiani di Malang. Anda percaya tidak akan terjadi perang Armageddon? Perang besar antara umat Islam dan bangsa Yahudi. Mereka percaya. Kalau bahasa kita Malhamatul Kubro, perang akbar di akhir zaman. Dan itu akan terjadi bukan di Sumbersari. Itu terjadi di Palestina itu memang ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi bumi peperangan. Sekarang ini pemanasan. Belum yang besar, belum. Jadi nanti ada perang yang lebih dahsyat lagi, Bu. Itu akan terjadi di lembah Megiddo, Palestina. Dan Rasulullah mengabarkan akan dimenangkan oleh kaum muslim. Jadi Palestina itu nanti ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi pusat kemenangan Islam di akhir zaman. Jadi Palestina itu akan jadi pusat kemenangan Islam di seluruh dunia. Sementara negara-negara Arab ini nanti akan terjadi kehancuran. Dibalik sama Allah. Nah bagi Allah kalau balik itu kun fayakun. Makanya Bu, jangan melihat Palestina sekarang dengan kacamata manusia, jangan. Kalau ibu lihat ke Palestina sekarang dengan kacamata manusia, sedih, sesak dada kita, miris. Bayangkan sampai hari ini sudah 40.000, hampir 40.000 yang mati syahid. Bahkan kemarin di kota Rafah itu belasan ribu anak-anak kaum wanita dibakar hidup-hidup. Belasan ribu dibakar hidup-hidup dengan bom-bom canggih di kota Rafah. Nah, makanya jangan lihat Palestina dengan kacamata manusia. Allah dan Rasul yang perintahkan lihat Palestina dengan kacamata iman. Semakin banyak umat Islam Palestina yang mati syahid, itu semakin besar keberkahan diturunkan oleh Allah. Makanya kenapa Bu, Allah ingatkan dalam Al-Quran, jangan sekali-kali kamu mengatakan orang yang mati syahid itu mati. Jangan, kata Allah. Orang yang mati syahid itu tetap hidup. Aku sendiri, kata Allah, yang memberikan rezekinya. Benar? Itu Allah mengingatkan, jangan kamu mengatakan orang Palestina itu mati. Jangan. Mereka hidup, kata Allah, aku sendiri yang memberikan rezekinya. Itu yang luka-luka saja 80.000, infrastrukturnya hancur berantakan, ya kan? Tapi ketika ditanya, kenapa Anda tidak ngungsi ke Sumbersari saja? Apa Bu jawabannya? Apa jawabannya? Alladzi barakna auta. Allah Akbar. Itu jawabannya umat Islam Palestina. Negeri kami, negeri yang diberkahi oleh Allah. Kalau kami pindah ke Indonesia, kami pindah ke Mesir, kami pindah ke Yordan, ya mati. Tapi kami pilih mati di Palestina, karena negeri yang diberkahi oleh Allah. Buminya para nabi dan rasul Allah, buminya Isra dan Mi'raj. Makanya Bu, tangguh, baja, sabarnya orang-orang Palestina. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi insya Allah yakin Bu, Palestina akan menjadi pusat kemenangan Islam di akhir zaman. Dan itu sebuah kepastian. Yang menjadi pertanyaan kami, yang menjadi pertanyaan saya Bu, ketika saya bulan Januari 2015, kenapa di Palestina itu bendera merah putih ada di atas, bendera Palestina ada di bawah? Kenapa kemarin setelah peperangan selama 240 hari, setelah 200 hari kemarin ya, itu 200 hari, Brigade Al-Qassam Hamas itu mengibarkan bendera merah putih. Kenapa? Ternyata ibu-ibu, ulama-ulama Palestina
melakukan riset dari kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah, disimpulkan insya Allah 2024 Allah akan jadikan pemantik awal kebangkitan Islam global dari arah timur, yaitu Indonesia. Dan puncaknya Palestina. Bahkan sebelum saya pulang ke Indonesia, saya transit ke Turki. Allahu Akbar. Di Turki, mayoritas lembaga pendidikan Islam itu mata pelajaran ekskulnya bahasa Indonesia. Jadi ternyata ulama-ulama seluruh Turki meyakini insya Allah 2024 Allah akan bangkitkan dari Indonesia. Puncaknya Palestina itu. Dan makanya kenapa ulama-ulama Malaysia, ulama-ulama Brunei Darussalam meyakini yang sama. Insya Allah. Dan mudah-mudahan dimulai dari masjid. Takbir. Allahu Akbar. Insya Allah. Karena ibu punya anak. Mudah-mudahan dari ibu-ibu semuanya lahir Ansarullah, penolong-penolong agama Allah yang insya Allah akan menjadi motivasi umat Islam seluruh dunia, insya Allah, dari Indonesia. Sekian, kita akhiri dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والإسلام ديني ومحمدا رسول الله.